Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita malam ini sudah masuki malam ke-17 bulan Ramadan. Maka mari kita manfaatkan malam-malam ini dengan sebaik-baiknya. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita di dalam Al-Quran untuk senantiasa menjaga keluarga kita, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena keluarga, terutama anak, itu adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa-siapa yang tidak menjalankan amanah, berarti ia durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita sebagai umat Islam yang beriman, Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, sebagaimana Allah memperingatkan kepada kita di dalam firman-Nya. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka perintah ini adalah perintah amar, perintah wajib yang harus kita laksanakan. Mari kita didik anak-anak kita, mari kita didik keluarga kita agar mereka terhindar dari siksa api neraka. Karena ketika anak-anak kita nanti masuk neraka, maka kita sebagai orang tua yang akan bertanggung jawab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika anak istri kita yang menjadi tanggungan kita, kemudian dia dimasukkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya kemudian, bagaimana cara kita agar anak-anak keturunan kita terhindar dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kata para ulama, hendaklah kita mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama yang terbaik. Kita masukkan anak-anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kita ajarkan mereka tentang ibadah, kita ajarkan mereka tentang ketauhidan, kita ajarkan mereka tentang bagaimana pengertian kepada Allah Subhanahu wa taala, perdalam ilmu agamanya. Karena dengan mereka mengetahui ilmu agama, maka mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, bahwa kita ajarkan kepada mereka tentang halal haramnya, tentang hukum-hukum taklifinya, kita ajarkan kepada mereka. Jikalau kita tidak mampu sendiri mengajarkan kepada mereka, maka mari kita masukkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan Islam, lembaga-lembaga pondok pesantren yang memang sudah menyediakan pendidikan agama 24 jam lamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kata para ulama, agar anak-anak kita, cara mendidik agar anak-anak kita tidak menjaga keluarga kita dari siksa api neraka, yang kedua kata para ulama, membiasakan sholat dan beribadah kepada Allah. Ajarkan mereka tentang pentingnya sholat, ajak mereka sholat, ajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah wajib lainnya, yang ibadah-ibadah sunnah lainnya pun kita ajarkan kepada mereka. Membiasakan mereka sejak dini melaksanakan ibadah kepada Allah. Bahkan baginda Rasulullah SAW mengatakan, jika anakmu usia 10 tahun tidak sholat, maka pukullah. Apa maknanya hadirin? Bahwa di situ sudah berlaku pendidikan akidah kepada anak-anak kita, bahwa ada tanggung jawab yang mereka harus laksanakan. Ketika mereka tidak melaksanakan ibadah, maka kita diperintahkan oleh baginda Rasul untuk mendidik mereka. Pukullah anakmu, maknanya didik dengan baik. Pukul bukan berarti kita memukul dengan kekerasan, tapi makna pukulan itu adalah sebagai peringatan kepada mereka bahwa engkau ketika tidak melaksanakan ibadah,
maka ada konsekuensi logis yang harus kalian tanggung. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata para ulama, cara menjaga keluarga kita agar terhindar dari api neraka yang ketiga adalah menanamkan akhlak mulia. Akhlak mulia, perilaku-perilaku terpuji, pembiasaan-pembiasaan baik. Kita ajarkan kepada mereka bagaimana bertata krama, bagaimana bersikap kepada orang yang lebih tua, bagaimana bersikap kepada orang yang lebih muda, bagaimana bersikap ketika di muka umum, dan lain sebagainya. Kita ajarkan tentang ada perilaku mulia ini. Karena ketika kita membiasakan mereka belajar baik di rumah, pembiasaan-pembiasaan baik di rumah, ketika kemudian nanti dia keluar dari rumah, maka insya Allah pembiasaan-pembiasaan baik yang ada di rumah, perilaku baik yang ada di rumah, insya Allah mereka akan lakukan juga di luar rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang istiqomah, melatih, mengajarkan anak-anak kita tentang perilaku yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, kata para ulama, cara kita menjaga keluarga kita agar terhindar dari siksa api neraka yang keempat adalah senantiasa kita menjauhkan mereka dari pelaku maksiat. Sekecil apapun jalan mereka menuju maksiat, maka siogianya kita tutup pintu itu rapat-rapat agar mereka tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Kita jaga pergaulannya, kita jaga setiap tindak lakunya, kita awasi mereka 24 jam, kita batasi pergaulannya dengan harapan ketika kita membatasi pembatasan pergaulan itu, maka anak akan terhindar dari perilaku-perilaku maksiat. Kita tidak menutup mata Bapak Ibu, dewasa ini kecanggihan teknologi menjadi virus yang amat mematikan, yang bisa membunuh setiap anak-anak muda dengan berbagai tayangan-tayangan yang bersifat pornografi dan lain sebagainya. Maka kalau kita tidak selektif, kita kemudian tidak menutup pintu itu rapat-rapat agar kemudian anak kita tidak terjerumus, maka yakin dan percayalah anak kita akan terjerumus dengan sendirinya dengan tayangan-tayangan media sosial yang terlalu vulgar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kata para ulama, cara agar kita menjaga anak kita terhindar dari api neraka atau keluarga kita terhindar dari api neraka, yang kelima adalah senantiasa kita memberikan contoh, uswatun. Kita sebagai orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita menjadi orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, terutama terkait dengan ibadah yang berupa sholat, zakat, puasa, atau ibadah-ibadah sunnah lainnya. Misalnya kita memberikan contoh kepada anak bagaimana cara kita berperilaku kepada orang yang lebih dewasa dari kita, yang lebih tua dari kita. Maka itu akan mereka contoh nanti. Ketika di rumah kita biasakan mereka sholat, ketika di rumah kita biasakan, kita berikan contoh mereka tadarus Al-Quran, maka pemberian contoh itu akan dicontoh oleh anak-anak kita. Ketika contoh baik yang kita berikan, atau teladan baik yang kita berikan kepada anak-anak dan keluarga kita, maka insya Allah teladan baik itu akan mereka tiru. Tetapi sebaliknya, jika teladan-teladan tidak baik kita berikan kepada mereka, mereka akan mencontoh dan meneladani hal-hal buruk dari kita. Maka berikanlah dia contoh yang baik, berikanlah perilaku-perilaku yang baik, sehingga yang akan dicontoh anak-anak kita dan keluarga kita adalah perilaku-perilaku terbaik dari kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keenam kata para ulama, cara menjaga keluarga kita dari api neraka adalah senantiasa saling menasihati satu dengan yang lain. Kita dianjurkan sebagai orang tua sering memberikan nasihat, wejangan kebaikan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada saudara-saudara kita. Dengan saling kita menasihati tentang kebaikan, paling tidak kita saling mengingatkan bahwa ketika kita menyimpang dari perintah Allah, konsekuensinya adalah neraka menanti kita. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, cara agar kita bisa menjaga keluarga kita dari api neraka, yang terakhir adalah senantiasa kita dianjurkan terus mendoakan anak-anak dan istri dan keluarga kita. Di sepertiga malam kita, di sholat malam kita, di tahajud kita, perbanyak doa untuk anak-anak kita, perbanyak doa untuk pasangan-pasangan kita,
Perbanyak doa untuk keluarga-keluarga kita, terutama doa agar mereka tetap istiqomah beribadah kepada Allah, terhindar dari perbuatan maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita keluarga insan yang pandai menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.